Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Abi Juhaifata Wahabi ibni Abdillah qala akhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai fazara Salmanu Aba Dardai fara'a Umma Dardai mutabadzillatan faqala laha ma sya'nuki qalat akhuka Abu Dardai laisa lahu hajatun fid dunya. Dari sahabat Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Dan ini ketika hijrah, setelah hijrah Nabi mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan ketika itu Salman Al-Farisi dari negeri Faris, Persia, negeri Furs, Persia, dipersaudarakan dengan sahabat yang mulia Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Ini faedah dalam hadis tadi, disunahkan seseorang itu berkunjung ke rumah saudaranya bahkan bermalam. Jadi ada sunahnya seseorang bermalam di rumah saudaranya selama tidak menyusahkan. Faro'a, maka Salman Al-Farisi melihat istri dari Abu Darda, siapa? Ummu Darda, mutabadzillatan, bajunya lusuh. Bajunya lusuh, tidak berhias. Maka Salman Al-Farisi berkata kepada Ummu Darda, apa yang terjadi padamu? Atau bagaimana kabarmu? Ummu Darda radhiyallahu anha mengatakan, saudaramu Abu Darda, dia sudah tidak butuh dunia karena meninggalkan dunia dalam porsi yang melebihi batas. Faja'a Abu Dardai fasona alahu ta'aman, maka Abu Darda pun datang, beliau menghidangkan makanan bagi Salman Al-Farisi. Faqala lahu kul fa inni shaimun. Ini jadi di siang hari, di siang hari. Abu Darda mengatakan kepada Salman, makan ini. Saya tidak makan karena saya puasa. Qala ma ana biakilin hatta ta'kula. Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Fa'akala, hatta ta'kula fa'akala. Maka Abu Darda pun ikut makan. Di sini ada faedah seseorang boleh membatalkan puasa sunnah. Seseorang boleh membatalkan puasa sunnah dalam rangka memuliakan tamu. Termasuk boleh seseorang membatalkan puasa tatkala ia menghadiri walimatul urs, selama memang dengan puasanya ini dia keberatan, yang punya rumah keberatan. Kalau kita datang ke walimatul urs,
yang Malikul Urs itu merasa keberatan kalau kita puasa, maka kita batalkan puasa kita. Berikut, jika kalau kita menerima tamu, kalau kita puasa maka kita batalkan, ya, selama yang minta tamu itu minta kita untuk menemani untuk makan, dan ini boleh, ya, dan ini dicontohkan oleh Dardiyakulu summa dhahaba yakum faqala lahu nam fala makana min akhiril laili faqala Salmanu kumil an fasolaya jami'an. Tatkala sudah malam hari, ya, Abu Darda pun mengerjakan sholat. Maka Salman Al-Farisi pun bilang kepada Abu Darda tidur, ya, tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Kemudian bangun untuk sholat. Maka Salman mengatakan nam, ya, tidur, ya. Fala makana min akhiril laili faqala Salman. Tatkala sudah masuk malamnya, akhir malam, ya, mungkin sepertiga malam terakhir, ya, Salman pun mengatakan kumil an, sholat sekarang, ya, sholat sekarang. Ini faedah bahwasanya yang afdal seseorang ketika sholat malam ialah di sepertiga malam terakhir, ya. Kumil laili nisfahu. Maka fasolaya jami'an, keduanya sholat bersama, ya. Faqala lahu Salmanu, maka Salman mengatakan, memberi nasihat kepada Abu Darda, innali rabbika alaika haqqan, sesungguhnya sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu agar kita beribadah. Akan tetapi wa inna li nafsika alaika haqqan, akan tetapi dirimu juga memiliki hak atas dirimu sendiri, yakni dari badan kita memiliki hak untuk istirahat, ya. Wali ahlika alaika haqqan, dan anak istrimu pun juga punya hak, ya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikan setiap yang punya hak itu haknya, tunaikan hak bagi yang berhak untuk memiliki hak atas kita. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqara dzalika lahu, ya. Maka Abu Darda pun menceritakan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salmanu, ya, Salman telah benar, ya, Salman telah benar. Ruwahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya. Faedah tambahan dari Fathul Bari, seseorang sunnah, ya, mengunjungi saudaranya sama muslim. Kalau tidak keberatan juga disunahkan bermalam. 2, boleh menanyakan perihal-perihal yang tidak ada kaitannya sama yang bertanya, ya. Terkadang ini boleh dan tidak terlarang. Menanyakan kabar keluarga, ya, yang sebenarnya dia tidak ada urusan, tapi ini boleh, ya. Yang ketiga, anjuran saling menasihati sesama muslim. Karena bisa jadi seseorang muslim itu lalai, maka dari itu membutuhkan nasihat yang lain. Yang berikutnya faedah keutamaan sholat malam di sepertiga malam terakhir. Yang berikutnya ialah faedah anjuran seorang wanita itu berdandan di hadapan suami, ya, tidak terbalik, ya. Kalau di luar rumah dandan, kalau di dalam rumah tidak dandan, ya. Yang berikutnya ialah seorang wanita punya hak atas suami, yakni untuk diajak ngobrol, ya, diajak keluar, ya.
Jadi suami tak boleh sibuk sendiri dengan ibadah, meskipun dengan ibadah. Yang berikutnya, seseorang boleh membatalkan ibadah sunnah dalam rangka mengejar perkara yang lebih wajib. Ya. Termasuk tadi boleh membatalkan puasa sunnah di saat ada tamu. Ya. Boleh. Dan ini nanti banyak terjadi ketika nanti di bulan Syawal ya, karena ada anjuran puasa Syawal 6 hari ya. Namun juga nanti ada kebiasaan masyarakat kita saling berkunjung ya, silaturahim. Yang berikutnya, perkara yang sunnah tidak boleh menggugurkan perkara yang wajib ya. Mempergauli anak istri dengan baik ya, itu hukumnya wajib. Kita ibadah sunnah tetap hukumnya itu sunnah, maka ibadah ini tidak boleh mengalahkan hak anak istri kita. Yang berikutnya ialah terlalu berlebihan dalam beribadah bisa mengakibatkan seseorang jatuh kepada perkara yang memudaratkan dirinya, bisa malas, bisa bahkan sakit ya. Ini yakni perkara-perkara yang sifatnya sunnah saja ya. Yang berikutnya atau yang terakhir ialah makruhnya seseorang beribadah melebihi batas. Ya. Ini sesuai dengan judul bab. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti pada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Ya. Dari penjelasan hadis Abu Darda ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.